Jika Anda pernah bertanya-tanya mengapa Anda selalu ditolak, bahkan ketika Anda sudah berusaha semaksimal mungkin, video ini untuk Anda. Hari ini kita akan mengungkap kebenaran yang tidak nyaman, kebenaran yang kebanyakan pria takut untuk ungkapkan. Dia tidak menolak seks, dia menolak Anda. Ya, sesederhana itu. Berhentilah menipu diri sendiri. Bukan berarti wanita itu rumit atau Anda pemalu. Masalahnya adalah sebagian besar pria melakukan kesalahan fatal. Mereka menuntut keintiman seolah-olah mereka meminta sedekah. Dan energi itu, percayalah, adalah penolak instan. Itu membuat Anda tidak terlihat. Anda akan segera menemukan rahasia yang hanya sedikit orang tahu. Wanita tidak menolak seks, mereka menolak pria yang tidak tahu bagaimana membangkitkan hasrat. Ini termasuk pria baik yang meminta perhatian, pria yang meminta izin seolah-olah dia takut pada bayangannya sendiri, dan pria yang dengan sabar menunggu hasrat wanita muncul secara ajaib. Tapi inilah intinya. Wanita merasakan hasrat yang membara, sekuat hasrat Anda. Mereka menginginkan keintiman sama seperti Anda, atau bahkan lebih. Ya, tetapi dengan pria yang memahami satu-satunya aturan permainan yang tak terpecahkan. Keinginan wanita tidak diminta, tetapi diprovokasi. Kita tidak berbicara tentang trik rayuan murahan atau manipulasi. Kita berbicara tentang transformasi radikal dari dalam, tentang menjadi tipe pria yang secara alami dia dambakan. Pria yang tidak memohon, yang tidak menekan, yang tidak berperan sebagai korban. Kebohongan besar yang telah dijual kepada Anda adalah bahwa Anda perlu mengajaknya berkencan 1000 kali. Tunggu momen yang sempurna. Bersabarlah. Itu bohong. Dia sudah memutuskan apakah dia tertarik pada Anda dalam beberapa menit pertama. Sisanya hanyalah konfirmasi. Jika Anda tidak tahu cara membaca sinyalnya, mengambil kendali, atau bergerak dengan niat maskulin yang jelas dan percaya diri, maka semuanya akan berakhir. Percikan api padam. Anda merasa frustrasi, bertanya-tanya apa yang salah Anda lakukan. Yang benar adalah ini, dia ingin Anda mengambil inisiatif, tetapi jangan menjadi penguntit yang putus asa, jangan sampai. Namun, pancarkan kepercayaan diri, energi seksual yang kuat namun terkendali, dan kejelasan mutlak. Dan bagaimana Anda mengembangkannya? Bukan dengan unggahan TikTok atau Instagram, bukan dengan permainan pikiran kosong. Itu dilatih dengan pola pikir, dengan kehadiran, dengan kekuatan stakisme yang tak tergoyahkan. Karena pria stoik tidak akan hancur karena tidak. Pria stoik tidak membutuhkan persetujuannya. Dan karena alasan itu saja, dialah yang membangkitkan hasrat terdalam. Dalam video ini, Anda akan mempelajari psikologi rahasia untuk mengaktifkan hasrat wanita tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana menggunakan kehadiran maskulin Anda sehingga dialah yang mencari langkah selanjutnya, dan yang terpenting, bagaimana berhenti menjadi teman yang membutuhkan dan mulai menginspirasi daya tarik yang nyata dan magnetis. Jika Anda terus meminta seks seperti anak kecil yang meminta permen, saya jamin Anda tidak akan pernah tahu apa artinya benar-benar diinginkan. Sekarang mari kita ungkap 5 kebenaran yang akan mengejutkan Anda. Nomor 1, dia tidak menginginkan pria yang lemah. Nomor 2, berhenti meminta izin, pimpin, atau Anda telah kalah dalam pertempuran. Ketiga, hasrat wanita itu diam, bukan logis. Lupakan aturan. Keempat, pria yang tidak bereaksi terhadap wanita Skytian adalah karena dia melihatmu sebagai permainan. Kelima, trik terakhir, biarkan dia yang menyarankan duluan. Pertama, dia tidak menginginkan pria yang lemah. Energimu berbicara lebih keras daripada kata-katamu. Ini akan menyakitkan, tetapi dengarkan baik-baik. Seorang wanita tidak menolak seks, dia menolak energi pria yang memulainya. Ketika energi itu berbau kebutuhan, ketidakamanan, dan keraguan, dia membeku. Bukan berarti dia tidak menyukai seks, tetapi dia tidak bisa merasakan ketertarikan pada pria yang tidak merasa layak untuk diinginkan. Apakah kamu berpikir terlalu baik, terlalu sopan, terlalu hormat akan membuatmu tak tertahankan? Betapa salahnya kamu, karena itu mungkin memicu persahabatan. Ya, kepercayaan, ya, hasrat, tidak pernah. Hasrat wanita terkait dengan kekuatan maskulin, bukan agresi, tetapi kejelasan, arah, dan kepercayaan diri seorang pria yang tahu apa yang dia inginkan dan tidak membutuhkan persetujuan siapapun. Seorang wanita tidak berfantasi tentang pria yang bertanya, bolehkah aku menciummu jika kamu mau? Dia berfantasi tentang pria yang mendekat dengan tatapan membara, kehadiran yang menusuknya dan mengirimkan pusaran ke perutnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini tidak bisa dipalsukan, kamu harus menjadi seperti itu.
Dan disitulah kerja batinmu berperan. Jika kamu ragu pada diri sendiri, jika kamu takut ditolak, jika kamu merasa tidak cukup baik, tubuhmu akan berteriak, matamu akan mengkhianatimu, dan bahkan jika kamu mengucapkan kata-kata yang sempurna, dia akan merasakan tidak ada kekuatan di baliknya. Hasilnya, pria yang baik, tapi kamu tidak membuatku bergairah. Ingat pria yang terlalu baik padanya, membayar semuanya, menuruti setiap keinginannya? Dia berpikir, aku menghormati prosesnya. Di dalam hatinya, dia menguap, aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada percikan. Dia sangat baik, tapi dia membosankan. Dan tebak apa? Tak lama kemudian dia bersama pria lain. Pria yang tidak sesopan itu, tetapi memancarkan energi yang dia rasakan, bukan yang dia analisis. Ini menyakitkan. Ya, ini wajar. Alam memang tidak adil, tapi itu nyata. Energi yang lemah dan tidak aman secara emosional tidak akan membangkitkan hasrat. Apa yang harus dilakukan? Berhenti mencari persetujuan. Berhenti menunggu sinyal yang sempurna. Terhubunglah dengan diri batinmu. Kami ingin memberitahu Anda bahwa seorang wanita ingin merasa Anda tahu apa yang Anda lakukan, bukan bahwa Anda menunggu dia untuk membimbing Anda seperti anak yang tersesat. Ketika seorang pria tergagap, bolehkah aku menciummu? Apakah kamu ingin aku memelukmu? Oke. Ya. Anda tahu, dia tidak mendengar rasa hormat, dia mendengar keraguan, rasa tidak aman, kurangnya kepemimpinan, dan itu membunuh hasrat dalam hitungan detik. Mengapa? Karena hasrat wanita bersifat reaktif. Dia bereaksi terhadap apa yang Anda pancarkan. Anda memancarkan keraguan, dia merespons dengan dingin. Anda memancarkan kepercayaan diri, tanpa berkata apa-apa, dia merespons dengan hasrat yang tak terkendali. Disinilah, ketenangan adalah senjata rahasia Anda. Pria yang tenang tidak meminta izin untuk memimpin. Dia hanya melakukannya dengan tenang, dengan kehadiran, dengan keyakinan mutlak, dan jika dia tidak setuju, dia mengkomunikasikannya, dan pria itu tidak akan hancur karenanya. Tetapi ironinya adalah bahwa dalam 90% kasus, dia benar-benar menginginkannya. Dia hanya menunggu Anda memiliki keberanian untuk mengambil langkah pertama. Bayangkan ini, Anda bersamanya di tempat Anda, semuanya mengalir, tawa. Kontak mata, kedekatan, Anda menginginkannya, tetapi alih-alih bergerak dengan niat, Anda tiba-tiba berkata, bolehkah aku menciummu? Senyumnya membeku, tubuhnya menegang. Lebih baik jangan, katanya, plop. Momen itu mati. Dia sudah siap, tetapi Anda membuatnya ragu karena Anda ragu terlebih dahulu. Sekarang untuk versi predator yang tabah. Anda hadir, Anda menatapnya, Anda mendekat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia merasakan energinya, ketegangannya. Kepemimpinan Anda bukan verbal, tetapi fisik, dan itu membuatnya ketagihan. Tidak meminta izin bukanlah agresif, tetapi sangat mempercayai energi Anda sehingga Anda tahu kapan dia reseptif tanpa dia harus mengatakan sepatah kata pun. Begitulah cara Anda memimpin seorang pria, dan begitulah cara dia memutuskan untuk mengikuti Anda. Ketiga, keinginan wanita itu diam, bukan logis. Lupakan aturannya. Ribuan pria terus kalah karena mereka berpikir keinginan adalah rumus matematika. Jika saya baik, perhatian, sabar, dan penuh kasih sayang, dia akan menginginkan saya. Sadarlah. Hasrat tidak bekerja seperti itu. Hasrat bukan logika, melainkan emosi, dan diam-diam. Dia mungkin mengatakan dia menginginkan pria yang hormat, stabil, dan sensitif, tetapi pada saat yang sama sangat tertarik pada pria yang tidak sesuai dengan deskripsi tersebut. Mengapa? Karena apa yang dia katakan tidak selalu sesuai dengan apa yang dia rasakan. Jika Anda menganggap kata-katanya sebagai instruksi, Anda akan kalah berulang kali. Hasrat wanita lahir dari tubuh, dari perut, bukan dari kepala. Hasrat lahir dari energi, ketegangan, dan misteri. Anda tidak bisa berdebat, berargumen, atau menang dengan logika. Dan disinilah pria meledak dengan frustrasi. Tapi jika saya melakukan semuanya dengan benar, mengapa tidak berhasil? Dia bilang dia belum siap, tetapi beberapa hari kemudian dia bersama orang lain. Saya tidak mengerti apa yang dia inginkan. Jawabannya sederhana. Anda tidak perlu memahami apa yang dia inginkan. Anda harus memahami bagaimana hasrat bekerja. Dia mungkin mengatakan dia mencintai Anda, menghormati Anda, bahwa Anda pria yang hebat,
dan tetap tidak merasakan percikan api. Mengapa? Karena kau tidak membangkitkan apapun di dalam dirinya. Karena kau terlalu mudah ditebak, terlalu sopan. Hasrat bukanlah sesuatu yang dipikirkan, melainkan dirasakan, dan itu berarti kau tidak bisa memaksanya. Kau harus membangkitkannya dengan kehadiranmu, maskulinitasmu, aura misteri, dan yang terpenting, kepercayaan diri bahwa kau tidak membutuhkannya untuk merasakannya. Justru ketika kau berhenti membutuhkannya, dia mulai menginginkannya. Keempat, pria yang tidak bereaksi justru membuatnya bergairah. Dan karena mereka melihatmu sebagai permainan. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Kau terlalu reaktif, dan itu membuatmu terlihat lemah dan putus asa. Saat ini, kebanyakan pria bereaksi terhadap semua yang dilakukan wanita. Dia tidak membalas pesan, kecemasan muncul, dia memposting cerita, dan mereka sudah menganalisisnya. Dia tidak menunjukkan minat. Mereka tersinggung atau mengejarnya lebih intens. Saudaraku, jika setiap gerak-geriknya membuatmu kehilangan keseimbangan, dialah yang memegang kendali, bukan kau. Dan itu membunuh hasratnya. Agar seorang wanita merasakan daya tarik yang nyata, ia membutuhkan pria yang teguh secara emosional, pria yang tidak mudah goyah karena respons dingin, yang tidak mencari persetujuan dalam setiap pandangan, yang tidak membutuhkan reaksi positif untuk menjadi dirinya sendiri. Pria seperti itu semakin langka saat ini, dan itulah mengapa ia sangat berharga. Pria yang tidak bereaksi secara impulsif, yang tetap tenang, yang tidak memaksakan apapun, menjadi tantangan baginya. Dan itu, meskipun ia tidak mengakuinya, membuatnya bersemangat. Itu menunjukkan padanya bahwa Anda tidak berusaha untuk menyenangkannya. Anda hidup dari kekuatan Anda sendiri. Jika ia ingin ikut serta, bagus. Jika tidak, itu juga tidak apa-apa. Itu menciptakan ketegangan. Misteri, itu membangkitkan keinginan terdalam seorang wanita. Siapakah pria ini yang tidak membutuhkan saya untuk merasa utuh? Inilah kritik kerasnya. Banyak pria tidak memiliki fondasi batin yang kokoh. Mereka tidak memiliki tujuan, visi, atau kekuatan emosional. Itulah mengapa mereka bereaksi terhadap segala sesuatu. Itulah mengapa mereka terus-menerus mencari persetujuan wanita, dan itu membuat mereka transparan. Dia bisa mencium bau kebutuhanmu dari jarak jauh, dan bahkan jika kamu tidak mengatakannya, kamu akan kehilangan rasa hormat dan daya tarik. Pria yang tabah, di sisi lain, tidak dingin, tetapi juga tidak lemah. Dia merasakan, tetapi dia tidak membiarkan dirinya terbawa oleh apa yang dirasakannya. Dia mengamati, tetapi dia tidak bertindak impulsif. Dia sangat fokus. Inilah detail yang paling mengejutkan. Ketika Anda berhenti bereaksi, dia mulai bereaksi. Ketika Anda berhenti berputar di sekelilingnya, dia mulai berputar di sekeliling Anda. Karena Anda tidak lagi berada dalam mode, bagaimana saya membuatnya bahagia? Anda berada dalam mode, apakah ini menambah kebahagiaan saya? Dan itulah yang membuatnya tergila-gila. Pria yang dingin menjauhkan, pria yang reaktif secara emosional melelahkan, tetapi pria yang tenang membangkitkan segalanya. Mengapa? Karena dia tidak bisa mengendalikannya, dia tidak bisa sepenuhnya memahaminya, dia tidak bisa menanganinya seperti yang lain, dan itu menariknya keluar dari zona nyamannya langsung ke dalam hasrat. Ketika Anda tidak bereaksi seperti orang lain, dia mulai bertanya-tanya, mengapa pria ini tidak membutuhkan perhatian saya? Mengapa dia tidak mencari saya jika saya tidak menanggapi? Apa yang ada padanya yang membuatnya begitu tenang sementara saya bermain-main dengan orang lain? Dan pada saat itu, dia berhenti bermain-main dan mulai mengejar karena dia melihat Anda sebagai pria sejati, bukan hanya pria yang membutuhkan perhatian. Jadi, jika Anda ingin diinginkan, jangan berteriak-teriak tentang nilai diri Anda. Wujudkanlah, jangan bereaksi. Amati, bertindaklah ketika Anda memutuskan, dari tempat yang tenang, dari pusat diri Anda. Energi itu langka, dan ketika seorang wanita merasakannya, dia tidak akan pernah melepaskannya. 5. Trik terakhir. Biarkan dia yang menyarankan terlebih dahulu. Ini adalah salah satu kebenaran paling ampuh dan paling jarang dibahas tentang hasrat wanita. Ketika seorang wanita merasa dialah yang membuat keputusan, hasrat itu menjadi jauh lebih kuat. Bukan berarti Anda tidak bisa memulai, bukan berarti Anda harus menunggu secara pasif, sama sekali tidak. Tetapi trik psikologisnya adalah menciptakan suasana, bukan memaksakan niat Anda. Kebanyakan pria membuat kesalahan dengan menekan, terburu-buru. Kapan sesuatu akan terjadi di antara kita?
Aku sangat menyukaimu, aku tidak sabar. Tidakkah kau ingin menghabiskan malam bersamaku? Dengan kalimat-kalimat itu, temanku, Anda membunuh permainan. Tidak ada misteri, tidak ada ketegangan, tidak ada pilihan. Dia merasakan apa yang harus dia putuskan, bukan apa yang sebenarnya ingin dia putuskan. Dan disitulah kuncinya. Seorang wanita terangsang ketika dia merasa telah melewati batas, bukan ketika Anda memaksanya. Jadi, bagaimana Anda mencapainya? Dengan kehadiran Anda, komunikasi nonverbal Anda, tatapan Anda, nada suara Anda, ketenangan Anda. Dia perlu merasakan daya tarik seksual yang terpendam itu, hasrat yang tidak Anda teriakan, tetapi yang menggantung di udara. Semakin tenang Anda, semakin sedikit yang Anda katakan, semakin nyaman Anda dengan keheningan, semakin tidak nyaman baginya untuk tidak bertindak. Dan jika dia merasa aman, jika ada koneksi, jika Anda tahu cara membangkitkan ketegangan emosional tanpa kecemasan, dialah yang akan menyarankan hal itu, mungkin bukan dengan kata-kata eksplisit. Terkadang itu akan berupa ungkapan seperti, apakah kamu akan tinggal sedikit lebih lama? Kamu selalu begitu tenang. Aku merasa aneh, seperti gugup, di dekatmu. Terjemahan, aku merasakan sesuatu, dan aku membuka pintu untukmu. Bayangkan adegan ini, yang terjadi lebih sering daripada yang Anda pikirkan. Anda berada di tempatnya atau tempat Anda, semuanya mengalir, Anda dekat. Anda tidak langsung menyentuhnya, Anda tidak mengganggu ruang pribadinya, Anda hanya berada di sana, tenang, tanpa terburu-buru, berbicara pelan. Tatapan Anda mantap, rileks. Tiba-tiba, dia terdiam, menggigit bibir, menatap Anda, dan berkata, kamu selalu begitu percaya diri. Dan dia bergerak sedikit lebih dekat. Itu dia. Anda tidak mengatakannya, Anda tidak memintanya, Anda memprovokasinya. Karena hasrat tidak selalu dipicu oleh kata-kata, hasrat dipicu oleh energi yang terarah dengan baik. Dan ketika Anda menciptakan ruang itu tanpa kecemasan atau tekanan, dia merasa bebas untuk memilih, dan dia memilih Anda. Itulah kuncinya, dan sangat sedikit yang memahaminya. Seks tidak diminta, tetapi diprovokasi. Realitas yang keras. Memohon hasrat adalah amal.